Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat Wabarakatuh. semuanya ya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah astagfiruka wa atubu ilaih. Hari ini kita alhamdulillah bisa jumit lagi. Yang akan dibahas hari ini masalah iklim sekolah aman tentang perundungan ya. Dan untuk itu kita berikan dulu sambutan untuk Ibu Kepala Sekolah kita, Bunda Rini. Mangga dipersilahkan. Hatur nuhun Bunda Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Hari wabarakatuh. pepami Pak Agus ayahnya bilih teu acan ya. Tajan sumping katingan Ya nama. dia tesumping ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Kombel Kreator Karya. Saya di sini bertindak bukan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai ketua Kombel Kreator Karya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul membahas program di bulan November, yaitu tentang perundungan, ya. Ya. Di mana kita mengevaluasi peserta didik kita, banyak yang ngebully, jadi ngebully gitu, jadi satu sama lain saling mengejek. Makanya kita adakan kombel ini untuk mengatasi bagaimana cara menangani anak yang memang menekan agar anak itu tidak membuli kembali, karena memang dari pembulian ini efeknya sangat tinggi sehingga anak-anak kadang-kadang jarang nggak mau masuk sekolah karena diejek sama ini, walaupun sedikit ada kata-kata yang memang tidak enak dari diri anak yang diterima, pasti aja jadi anaknya nggak mau sekolah. Untuk itu kita simak teman-teman ya pemaparan dari Bunda Ima. Alhamdulillah Bunda Ima hari ini kebetulan Bunda Ima dalam modul ini sudah mendapat sertifikat. Hari ini kita kupas tuntas bersama Bunda Ima bagaimana cara menyelesaikan PMM-nya, pembelajarannya juga, kemudian bagaimana cara membuat aksi nyatanya. Mungkin itu dari saya. Kita lanjutkan dengan kepada Bunda Ima. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Mangga untuk Bunda Ima dipersilakan langsung saja. Saya kedengaran Bunda Ima. Ya, kenapa? Kak Kuping. Kak Kuping ayeuna aya suara Oh, saya mohon. Saya Bun. terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator yaitu Bunda Ika yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk sharing berbagi ilmu tentang iklim sekolah aman, mencegah perundungan. Dan terima kasih juga kepada Bunda Rini sebagai Ketua Kombel yang sudah memberikan penguatan materi hari ini yaitu tentang perundungan. Apa sih itu perundungan? Tapi sebelum saya akan lanjut kepada perundungan, adakah di sini yang tahu apa itu perundungan? Boleh berbagi screenshot Bunda Cici, silakan dibagikan. Siap, Bun.
Oke, iklim sekolah aman dari perundungan. Apa arti perundungan? Nah, kita harus mengenal dulu apa arti perundungan. Sementara perundungan itu sering kita bilang adalah sebuah ejekan. Apa itu ejekan? Kalau dalam bahasa anak-anak mah bilang kata-kata bodoh, tolol, jelek, dan lemah. Tetapi di dalam sebuah bahasa itu perundungan adalah berasal dari kata rundung yang berarti mengganggu, mengusik, menindas, mengintimidasi secara terus-menerus dan menyusahkan. Perundungan itu biasanya lebih sering populer dibilang dengan bullying, yang berarti menggertak dan menggunakan kekuatan serta kekuasaan untuk menakut-nakuti atau menyakiti anak, baik secara fisik, verbal, baik itu di dunia nyata ataupun di dunia maya. Next. Nah, ini adalah salah satu contoh perundungan. Di dalam perundungan ada beberapa indikator. Nah, dalam perundungan atau bullying itu ada indikator. Indikator ke-1 dilakukan dengan sengaja untuk merendahkan harga diri orang atau kelompok. Indikator kedua terjadi secara terus-menerus dan secara berulang. Indikator ketiga, ketidakseimbangan kuasa atau kekuatan antara pelaku dan korban. Next. Nah, perundungan juga dapat terjadi di dunia maya atau cyberbullying. Nah, hati-hati ya ibu-ibu, di dalam dunia maya itu banyak sekali ya. Next. Nah, selain itu juga kita harus memahami perundungan. Apa yang harus kita pahami? 1, perilaku perundungan seperti apa. Kedua, kata-kata yang berupa sindiran ataupun ejekan juga seperti apa. Next. Nah, sekarang ingin bertanya, mitos ataukah fakta? Apakah perundungan merupakan hal wajar yang terjadi di kalangan anak-anak? Coba ibu-ibu tolong dijawab, mitos atau fakta itu? Perundungan itu merupakan hal wajar atau di dalam kalangan anak-anak? Itu mitos. Kenapa? Karena perundungan itu adalah sesuatu yang sangat tidak mengenakan bagi anak-anak. Next. Selain kita harus mengenal juga bagaimana perundungan, kita juga harus tahu bagaimana menyikapi perundungan. Ada beberapa dampak perundungan yang akan menjadi dampak terhadap anak yang sebagai korban. 1, dari dampak emosional dan mental. Anak akan stres, depresi, sampai anak bunuh diri. Yang kedua, dampak fisik. Stamina anak akan menurun. Anak akan merasa luka-luka, memar, sakit yang serius. Lalu, 3, ada dampak sosial. Anak akan menarik diri dari lingkungan dan memiliki rasa cemas. Lalu dampak yang keempat adalah dampak akademik, di mana seorang anak akan menurunnya prestasi yang dia rasakan di sekolah. Next. Adapun cara mengatasi perundungan, diantaranya adalah 1, kita harus berempati terhadap korban perundungan. Lalu mengenal pelaku perundungan seperti apa. Lalu mengubah penonton menjadi sekutu. Bagaimana caranya? Yaitu mengajak orang yang menonton itu tidak hanya menonton, tetapi dia membuat sebuah menjadi berani untuk menolak. Seperti yang tadi sudah saya bilang, stop bullying, kayak gitu. Jadi anak-anak itu jangan hanya menonton saja. Bila ada anak yang dibully, harus dibela, jangan membuli. Nah, seperti itu. Demikian pemaparan materi. Bila mana ada pertanyaan, boleh silakan. Kita akan kupas tuntas, bahas bersama-sama berikut bagaimana cara mengerjakan PMM, kata Bunda Rini ya. Saya akan coba share PMM tentang tersebut ya, sebentar. Wilujeng Sumping, Bunda Heli. Atur nuhun Bunda Rini. Silakan
silakan Bunda Cici. Saya sudah share bagaimana cara membuat aksi nyata di PMM tentang iklim sekolah aman mencegah perundungan. Boleh dibuka. Baik, sebelum ditayangkan, saya mohon izin untuk meminta waktu mengunduh terlebih dahulu. Saya mohon kepada Ibu Moderator untuk mungkin bertanya kepada peserta apakah ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih Bunda Cici. Sebagaimana barusan Bunda Cici bicarakan, mungkin dari peserta ada yang ingin ditanyakan? Mangga, silakan dibuka mic-nya. Saya Bun. Boleh, mangga Bunda Ai, persilakan. Iya baik. Terima kasih pada Ibu Moderator dan juga mohon izin pada Ibu pemateri izin bertanya ya. Terkait perundungan yang sudah diilustrasikan di PNM, itu ilustrasinya dilakukan oleh sekelompok siswa ya, atau lebih dari satu siswa. Nah, pada kenyataannya setiap hari kejadian yang setiap hari dialami, anak didik itu sering, khususnya anak didik saya tuh ada termasuk kayak perundungan verbal aja gitu. Kalau misalnya ke perundungan fisik mah belum ya, saya belum pernah menemukan, tapi lebih ke verbal gitu, kayak ejek-ejekan. Nah, apakah kalau yang melakukannya satu orang dan mayoritas kejadiannya tuh anak itu aja gitu, tetapi si yang katakanlah korban gitu, yang diejeknya tuh ganti-gantian. Nah, itu sudah termasuk perundungan yang harus ditindaklanjuti atau tidak gitu, Bu? Oh. Sekian pertanyaan dari saya, mohon tanggapannya. Terima kasih Oh, iya. Bunda Ika sama Baik. Bunda. Terima kasih Bunda Ai atas pertanyaannya. Bagaimana Bunda Ima, mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab aja? Boleh, silakan ditampung dulu. Soalnya barusan saya terpental keluar dari Zoom, jadi tidak mendengarkan pertanyaan dengan jelas. Mungkin pertanyaannya Mohon sama izin tidak saya membuka kamera. diulang fokusnya. Mungkin Bunda Ai nanyakan barusan masalah perundungan verbal. Dan perundungan verbal itu dilakukan bukan hanya satu orang, tapi mungkin bergantian sama sekelompok anak kepada anak tertentu. Tapi untuk tampungannya mungkin dari yang lain masih ada pertanyaan. Mangga dipersilakan. Maaf Bunda Ika, maaf Bunda Ika, saya luruskan pertanyaannya bukan itu. Iya. Ilustrasi yang saya tangkap itu kan perundungan itu, kategori perundungan itu kalau dilakukan sekelompok anak ya gitu. Nah, yang pertanyaan saya, bagaimana yang kalau hanya melakukannya itu satu anak gitu, dan kategorinya hanya ya satu anak yang melakukannya, terus kategori untuk yang melakukannya itu hanya perundungan verbal saja, bukan fisik gitu. Nah, tetapi itu skalanya sering dilakukannya, tidak hanya pada satu anak yang jadi korbannya, tapi ganti-gantian sama anak lain gitu. Tapi yang melakukan si pelakunya itu orang yang sama. Nah, jadi pelakunya orang yang sama, tapi ya, apakah itu yang dibulinya satu orang? Yang dibulinya ganti-gantian. Oh, yang dibulinya gantian. Oh, maaf, saya salah persepsi. Ya. Iya, apakah itu sudah termasuk perundungan yang memang harus ditindaklanjuti gitu? Itu pertanyaan saya, Bunda Ika. Iya, siap. Saya tampung dulu ya. Mungkin Bunda Ima hari ini terima kasih. bisa menyimak pertanyaan dari Bunda Ai. Oke, terima kasih. Sudah saya dengarkan, sudah saya simak. Oke. Mungkin akan saya langsung jawab ya, supaya semuanya mengerti. Silakan, mangga Bunda Ima. Jadi perundungan itu juga ada yang berupa verbal. Perundungan itu ada yang perundungan fisik dan juga ada perundungan sosial. Nah, yang tersebut yang Bunda Ai tanyakan adalah bagaimana apabila perundungan itu dilakukan oleh seorang anak terhadap anak-anak yang lain. Apakah sudah termasuk ke dalam perundungan? Ya, itu sudah termasuk ke dalam perundungan verbal. Apa arti perundungan verbal? Adalah perilaku seorang anak atau kelompok anak
melalui kata-kata yang memiliki arti negatif seperti mengejek, mengancam, mentertawakan, mengolok-olok, membentak, mempermalukan, membandingkan, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu sudah termasuk ke dalam perundungan verbal. Lalu, bagaimana cara menyingkapinya? Nah, cara menyingkapinya adalah kita lihat dulu pelaku itu bertindaknya sebagai apa, dia memiliki apa. Karena untuk menjadi seorang perundung atau pembuli itu, dia pasti memiliki kepribadian diri yang kuat, memiliki rasa percaya diri, dan tidak mudah dipengaruhi orang lain, kecuali dia bisa mempengaruhi orang lain. Biasanya seperti itu. Lalu, anak tersebut akan memiliki rasa percaya diri untuk mengolok-olok terus teman-temannya dan akan mengajak teman-teman yang lain. Sementara anak yang dibully itu dia pasti akan merasa malu atau menjadi merasa apa ya, isin lah, malu gitu ya. Jadi, nah di antara anak-anak yang sudah dirundung itu atau dibully tersebut, ada anak-anak yang hanya menjadi penonton saja, di mana yang sudah saya beritahukan tadi untuk mengajak seorang penonton atau banyak orang yang menonton menjadi sekutu, di mana menjadi sekutu itu mengajak agar menghentikan pembulian secara verbal. Jadi kita itu tidak boleh menonton saja bila mana ada anak yang dirundung secara verbal, ada anak-anak yang membela. Jadi di dalam perundungan verbal itu kadang-kadang anaknya suka diam, menerima, terus anaknya tidak mau membela. Berarti dia sudah kena perundungan verbal. Seperti itu Bunda Ai, apakah cukup atau masih kurang? Nanti saya jelaskan kembali. Ya, cukup dimengerti, Bun. Terima kasih. Sama-sama. Monggo Terima kasih Bunda silakan. Ai, Ada dan terima kasih untuk Bunda Ima atas penjelasannya. Mungkin dari yang lain masih ada yang ingin bertanya, sama-sama. dipersilakan waktunya. Saya ingin bertanya, Bun. Boleh. Boleh silakan. Saya mau bertanya, Bun, bagaimana cara mengatasi jika memang ada anak yang terkena perundungan? Seperti misalkan ada satu anak ini dia membuli temannya. Jadi keesokan harinya temannya ini tidak mau sekolah. Nah, bagaimana cara kita mengatasi anak yang tidak mau sekolah ini? Kalau memang anak yang merundung itu, yang membuli itu, memang kita bisa diberi penjelasan ya Bun ya, diberi edukasi, kemudian diceritakan. Nah, bagaimana cara mengatasi agar psikologis anak yang ini tidak terkena mentalnya? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bunda atas pertanyaannya. Bunda Ima mau langsung dijawab atau mau ditampung dulu gimana? Boleh, langsung jawab aja. Oke, Perundungannya itu berupa silakan apa ya? waktunya. Iya. Berupa apa ya? Berupa fisik, Berupa sosial, ejekan. oh berarti verbal. Ya. Nah, berupa verbal. Berarti kalau berupa verbal dilihat dulu anak yang membuli itu anaknya seperti apa. Jadi karakteristik anaknya seperti apa, di rumahnya itu seperti apa. Karena faktor perundungan itu biasanya anak-anak yang dilahirkan dengan kepribadian diri yang kuat. Jadi anaknya pede banget gitu. Kalau dibilang dari keluarganya juga, faktor keluarga juga bisa menjadi pendukung. Karena dia ngerasa kuat, keluarga dia ngedukung, terus dia juga punya kekuasaan, atau dia punya taraf kehidupan yang tinggi. Biasanya anak tersebut akan memiliki sifat seperti itu. Atau juga bisa anak tersebut lihat di konten-konten. Nah, untuk bagaimana cara menyingkapi anak yang dirundung supaya anaknya itu memiliki kepribadian berani lah gitu ya. Mungkin anak yang dirundung itu kita ajak ngobrol bersama, face to face, ditanya kenapa. Nah, didekati dari hati ke hati. Nah, bila mana hal tersebut masih kurang, berarti kita harus mengadakan konseling bersama orang tua. Jadi kita lihat bagaimana anak itu didikannya di rumah. Walaupun kita sudah berusaha untuk meyakinkan anak tersebut,
tetapi didikan di rumahnya tidak seperti yang kita berikan kepada anak-anak, percuma. Karena apa yang kita berikan kepada anak harus sama dengan apa yang orang tua berikan kepada anak juga. Karena pendidikan yang kita berikan harus sama dengan apa yang pendidikan orang tua berikan. Supaya anak tersebut bisa berani untuk melawan perundungan tersebut. Seperti itu Bunda. Semoga dimengerti dan difahami. Atur nuhun penjelasannya. Ada satu lagi Bun. Boleh? Bagaimana bukan bagaimana ya, apa ya? Apakah boleh kita sebagai pendidik membiarkan atau melihat perundungan yang terjadi, kita biarkan? Yang ke satu untuk gimana ya? Jadi gini ya, ketika itu saya melihat kakak Kufa, dia sedang memukul Renata, dihabok Bun Renata teh. Terus udah gitu mungkin karena tertanam diri dia, aku harus melawan nih gitu. Jadi kadang-kadang memang jadi dia melawan. Mungkin juga ya, saya pernah melihat Bunda Cici, punten ya Bunda Cici, pernah melihat Bunda Cici bilang ke Renata, lawan, katanya bilang begitu. Sehingga Renata ini melawan, dipukul sama Renata, kakak Kufa ini. Tapi semenjak itu, ketika itu kakak Kufa ingin mencubit langsung Renata, tapi tidak jadi. Cuman greget gitu, nggak jadi. Jadi akhirnya kakak Kufa ini membolehkan mainannya diambil sama Renata. Karena yang salah itu sebetulnya kakak Kufa, karena dia merebut mainan Renata gitu. Nah, apakah nih kejadian saya nggak salah nggak sih cuman ngeliatin aja gitu, nggak ada reaksi. Cuman dari kedua belah pihak saya jadi apa ya? Jadi punya pola gitu. Ternyata kalau anak yang seperti ini harus dilawan, harus dilawan. Jadi dia tidak mau tidak mau membalas karena temannya melawan. Itu yang ke satu. Yang kedua, ada baiknya untuk sisi yang temannya yang ngebully, karena dia bukan doktrin ya, diberi masukan kalau ada sesuatu lawan. Jadi untuk mempertahankan diri gitu. Apakah tindakan saya sebagai ibu guru dengan mendiamkan adalah benar? Sampai sekarang jadi pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya ya Bunda Rini. Sama-sama. Saya jawab langsung aja ya. Mohon maaf sebelumnya. Apabila seperti yang sudah saya bilang tadi, apabila ada anak yang dirundung, kita harus berempati terhadap korban, mengenal pelaku perundungan, mengubah penonton menjadi sekutu. Nah, bagaimana bila mana saya melihat, ya salah lah Bun, harusnya kita membela yang dirundung, tapi kita juga harus lihat dulu perundungannya itu seperti apa, verbal, fisik, apakah sosial. Nah, sementara kasus tersebut itu perundungannya adalah di mana anak dengan kekerasan memukul, otomatis harus kita lerai, kita harus beritahu. Terus bagaimana anak itu yang dibully dibilang lawan? Boleh, karena orang yang membuli itu memang harus dilawan, karena tidak setiap hal, sesuatu, anak yang membuli bisa didapatkan. Jadi kalau seandainya ada anak yang dibuli, kita sebagai penonton harus aktif menjadi sekutu membela yang dibuli. Tetapi kita juga harus melihat dulu sisi baik buruknya juga. Lebih baik seperti apa penanganannya, pencegahannya, dan pendekatannya. Sementara untuk Renata itu memang harus seperti itu. Karena bila mana kita selalu mendiamkan, dibuli orang, kita akan tertindas, terintimidasi. Lalu yang akhirnya nanti anak akan berdampak kepada fisik, sosial. Jadi anak tidak mau. Nah, sebaiknya bila mana nanti ada yang dibully lagi ya Bunda, harap dilerai, terus anaknya nggak apa-apa, dikasih tahu aja. Tapi kalau memukul tidak usah dipukul lagi. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Insya Allah kalau untuk itu mah yang lainnya mah saya lihat orangnya dulu ya, dia bisa ngelawan atau tidak gitu. Hatur nuhun. Sami-sami.
Terima kasih Bunda Rini atas pertanyaannya dan Bunda Ima atas pemaparannya sangat jelas sekali. Mungkin dari yang lain masih ada pertanyaan untuk waktu dipersilakan. Mangga Ibu Linlin, Ibu Elis, Ibu Neng, Ibu Heli bilih badai nambihan. Kalau saya, Bun, belum jelas masalah perundungan sosial, contohnya seperti apa, Bun? Maaf. Boleh sebentar ya. Maaf, saya pakai HP. Perundungan sosial adalah perilaku seorang Durasi anak. gimana, aman? Oh iya, waktunya saya berapa menit lagi ya? Bunda Cici, halo? Waktunya masih aman, Bun? Masih ada? Oh, masih aman. Oke. Ya, Baik, persilakan. Bunda Linlin. Perundungan sosial adalah perilaku seorang anak atau kelompok melalui perilaku yang membatasi atau mengasingkan temannya dari pergaulan, seperti mengucilkan, mendiamkan, membiarkan. Pami bahasa Sundama Bu Linlin, mahare-harekeun sepos gitu. Eta namina perundungan sosial. Bu Linlin. Oke. Terima kasih penjelasannya Bunda Ima. Sama-sama. Monggo, siapa lagi yang ingin bertanya? Siapa tahu kita bisa berbagi sharing. Mangga dipersilakan untuk yang lainnya mau menambahkan. Waktunya alhamdulillah masih ada, lumayan, masih berapa menit lagi? Masih 25 menit lagi, dipersilakan Mangga. Kita sharing-sharing aja. Mangga kepada Kalau Bunda Heli. kalau sharing di saya di sekolah biasanya untuk menangani atau mencegah adanya bullying ya, menerapkan lagu, setiap hari dinyanyikan lagu yang di sini teman, di sana teman, di Boleh. mana-mana semua teman gitu, Bun. Tak Boleh, ada boleh sama. ada lawan. Ada lawan. Semuanya yang tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Nah, gitu, Bun. Betul. Tapi di dalam itu juga kita juga harus menjelaskan kepada anak apa itu perundungan, apa itu bullying, apa itu ejek-ejekan. Karena anak itu harus lebih jelas, lebih spesifik. Jadi kalau ada konkretnya A, ya A, B, ya B, seperti itu. Jadi walaupun kita sudah memberikan anak-anak edukasi dengan nyanyian, tapi kita juga harus menjelaskan apa itu bullying, apa itu perundungan, apa itu perundungan sosial, fisik, ataupun verbal. Nah, terkadang anak-anak hanya taunya nyanyi, ya udah nyanyi aja, nggak tahu itu isi dari nyanyian itu seperti apa. Mungkin seperti itu ya Bu Linli. Apa kepribadian artinya ini kan kalau kita amati ya, biasanya bullying ini atau perundungan ini dilakukan oleh anak-anak yang memiliki power tinggi kan, yang interaktif begitu kan, kemudian dia merasa ada kelebihan dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Kemudian korbannya biasanya kan korbannya itu anak yang pendiam, anak yang cenderung lemah dan lain sebagainya. Jadi asesmen awal ini kita harus memetakan begitu kan, anak-anak kita sejak masuk di PAUD, misalkan kita mulai di PPDB atau di awal tahun ajaran memetakan ini anak yang karakternya begini, duduknya di sini. Misalkan ada juga anak yang karakternya Pak. sudah panjang lebar, berhubung waktu Ibu sudah lama meninggalkan aktivitas di rumahnya ya. Intinya kita sepakat untuk bagaimana menerapkan sekolah ramah anak dengan pencegahan perundungan atau bullying dari pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan anak-anak kita ini jiwanya tidak terguncang, mereka tidak pernah merekam sesuatu yang buruk sehingga mempengaruhi perkembangan psikologis maupun fisiknya di masa yang akan datang. Barangkali itu saja
mudah-mudahan bisa dilanjutkan dengan kajian-kajian sejenis terkait dengan bagaimana menciptakan sekolah ramah anak terbebas dari perundungan dan bullying. Eh, Barangkali sebelum itu di luar tema yang menjadi bahasan pada malam ini, tadi kami pengawas pendidik juga setelah informasi ada rapat daring dengan Bu Kasih Dinas Pendidikan gitu terkait dengan kegiatan sepeda HI itu ya. Jadi Bu Kasih itu kan dalam kegiatan beliau sedang di Kaltim, jadi beliau sedang ada kegiatan dalam kaitan tersebut beliau mengangkat tentang standarisasi pengelolaan data PAUD holistik integratif begitu kan. Sebenarnya kalau saya simak kegiatan sepeda HI ini ada yang sudah berjalan. Intinya apapun yang mendukung terhadap kesuksesan pembangunan anak usia dini ini kan disatukan di dalam satu pola, satu pendataan. Seperti misalkan kita sudah ada kegiatan kerjasama dengan puskesmas ya, ada kegiatan imunisasi, bias dan lain sebagainya. Kemudian misalkan kita ada kegiatan kerjasama dengan Babinsa, dengan kepolisian, ada misalkan kegiatan polisi cilik, edukasi lalu lintas dan lain sebagainya. Atau misalkan kita ada kegiatan dengan PKK, dengan desa, dan lain pihak yang mendukung. Intinya Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung masih dalam tahapan tadi disampaikan oleh Bu Kasih bahwa sekarang akan dibuat dulu tim untuk menyusun draft perbub ya. Nanti akan ada perbubnya, kemudian nanti akan dipetakan sekolah-sekolah mana saja nanti yang sudah layak menjadi PAUD HI begitu. Sebagai informasi awal, insya Allah untuk tahap pertama di uji coba di tiap kecamatan itu nanti akan ditunjuk 3 PAUD HI ya. Entah berapa ataupun dari lembaga formal ataupun non formal, tapi sebagai percobaan nanti ada 3 per kecamatan. Itu berdasarkan isian yang sudah dilakukan, kemudian akan diverifikasi oleh pendidik dan pengawas. Nanti mudah-mudahan menjadi pilot project dan kedepannya diharapkan bisa menjadi 1.000 bahkan 1.900 lembaga yang menjadi PAUD holistik integratif begitu. Jadi untuk program ke depan di tahun 2025, sepertinya ini kan ada program unggulan di Kabupaten Bandung dengan penerapan PAUD HI yang holistik integratif. Insya Allah mungkin apa yang sudah menjadi program kebiasaan kita, termasuk kan kalau di PAUD itu kan sudah berjalan ya. Kayak misalkan ada ada penimbangan pengukuran lingkar kepala, tinggi badan yang dilakukan rutin setiap bulan. Nah, nanti itu akan menjadi kegiatan baku yang terus berjalan. Sebab Bu Kasih sudah membuat aplikasi yang nantinya itu dapat merumuskan misalkan di dalam kegiatan penimbangan dan pengukuran anak itu nanti hasilnya berapa, usia berapa, tahun berapa bulan, nanti jatuhnya tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, lingkar kepalanya berapa, nanti dia apa termasuk stunting atau tidak stunting begitu kan. Jadi begitu banyak hal-hal yang sudah kita lakukan sejak lama, barangkali harus kembali di-upgrade untuk mendukung program yang di-launching oleh kementerian yang akan diuji cobakan di Kabupaten Bandung. Insya Allah nanti kalau sudah ada perbumnya barangkali lebih kuat. Kita sambut saja apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk terus berkiprah di dunia pendidikan anak usia dini. Itu saja barangkali yang disampaikan sebagai support kepada kegiatan malam ini, khususnya kepada Kombel di Desa Sinangpanon begitu kan. Mudah-mudahan tetap berlanjut, tetap semangat, saling bisa memberi dan menginspirasi agar kita mampu mengukuhkan diri sebagai pendidik yang
memberikan kebermanfaatan begitu. Itu saja, terima kasih atas undangannya begitu ya. Saya baru tahu tadi sore begitu. Kalau memang ada kegiatan dikasih tahu saja. Insya Allah kalau tidak ada kegiatan kemana, insya Allah saya membersamai ibu-ibu di dalam kegiatan tersebut. Sekian saja Bu Rini dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bunda Ika bisa dilanjutkan? Tutup aja Bu Cici. Bu Heli bilih bade nambihan. Bu Cici ditutup aja. Baik, demikian kegiatan untuk malam hari ini. Untuk yang terakhir, saya mohon kepada semua peserta membuka videonya, kita foto bersama. Juta di kerudung. Sudah siap? 1, 2, 3. Baik, sudah selesai Bunda. Kepada Bunda Ika bisa dibuka mikrofonnya? Oh, tidak ada. Baik, saya tutup saja. Demikian kegiatan hari ini, malam ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kepada yang terhormat Bapak Agus, Ibu Heli, kemudian Ibu Bunda Rini yang sudah hadir pada malam hari ini, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun kasadayana. Terima kasih, hatur nuhun. Izin lab ya. Terima kasih.